Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Usai ditabrak kapal tongkang, Tim Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim cek kondisi Jembatan Mahakam 1. 80 orang lebih ikuti ujian paket C yang digelar di Kutai Timur. BMKG Balikpapan pastikan kondisi air laut cukup tenang saat memasuki masa transisi. Tim dari Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim, Rabu siang diterjunkan untuk memeriksa kondisi Jembatan Mahakam 1 Samarinda. Langkah tersebut dilakukan setelah tiang jembatan ditabrak tongkang pengangkut batu bara pada Sabtu malam pekan lalu. Kepala BBPJN Kaltim menyatakan terdapat 3 jenis uji yang dilakukan, yakni uji pengukuran geometrik jembatan, uji pembebanan dinamik dengan menggunakan truk berbobot 8 ton, dan pengujian kekuatan pilar jembatan. Selanjutnya hasil akhir dari uji jembatan akan disampaikan pada Senin pekan depan. Pihak BBPJN menilai uji ini penting demi memastikan kelayakan jembatan untuk dilintasi. Hari ini kami akan lakukan pengujian. Yang pertama adalah pengukuran geometrik jembatan. Jadi itu sudah dilakukan dari tadi pagi setelah ditutupnya jembatan ini. Kemudian kami juga lakukan pengujian pembebanan dinamik. Jadi pembebanan pakai truk. Jadi nanti truk itu akan dinaikin ke jumping. Kemudian nanti dia akan langsung dijampingkan, nanti akan kebaca. Nanti yang terbaca adalah kekakuan dari jembatan dan frekuensinya. Jadi untuk dynamic loading test itu untuk mengetahui frekuensi dan kekakuan jembatan. Terus yang ketiga kami akan lakukan pengujian UPV. UPV itu adalah pengujian kekuatan beton di pilar 4 yang kemarin tertabrak oleh kapal tongkang. Peristiwa pada 26 April lalu merupakan kejadian kedua kapal tongkang menabrak jembatan Mahakam 1. Hal itu membuat Pemprov Kaltim menyurati Presiden dan DPR RI untuk penanganan insiden tersebut. Isi surat itu berupa permintaan penutupan total kolong jembatan Mahakam untuk investigasi dan penataan tata kelola lalu lintas pelayaran di kawasan itu. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah suasana alur sungai di bawah jembatan Mahakam 1 Samarinda pada Rabu siang. Sungai yang biasa ramai oleh lalu lalang berbagai jenis kapal dan tongkang pengangkut batu bara tidak lagi terlihat. Terkait kondisi ini, pihak otoritas pelabuhan kelas 1 Samarinda menyatakan alur sungai Mahakam sengaja ditutup selama 2 hari. Langkah tersebut diberlakukan untuk memudahkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN melakukan investigasi menyusul kondisi jembatan pasca ditabrak oleh tongkang pengangkut batu bara. Proses penutupan ini berlangsung selama 2 hari sejak Rabu 30 April 2025 hingga Kamis 1 Mei 2025. Penutupan ini bertujuan untuk menginvestigasi jembatan Mahakam yang kemarin memang kita ketahui bahwa ada senggolan, sehingga instan beberapa hari ini kita RDP di DPRD provinsi, dan memang hasil kesepakatan kemarin bahwasanya akan dilakukan hari ini, hari Rabu tanggal 30 April 2025
dilakukan bersama untuk melakukan pengecekan investigasi, ya apakah masih aman dan sebagainya. Sementara itu, tim BBPJN yang diterjunkan ke lapangan sudah mendekat ke areal tiang jembatan untuk memeriksa kondisinya. Sebelumnya, mereka juga melakukan penyelidikan pada areal atas jembatan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Spanduk bertuliskan larangan membuang sampah terpampang di kawasan Bukit Ilanun Sambaliung ini sengaja dipasang untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di kawasan tersebut. Namun, sampah masih saja ditemukan. Warga meyakini pembuang sampah bukanlah penduduk setempat. Keyakinannya tersebut dilatari sikap warga yang selalu membuang sampah di tempat yang telah disediakan, yakni di kawasan dekat lapangan bola. Memang sudah lama di sini. Oh, sudah lama Pak ya. Memang masyarakat sering buang sampah yang di atas gunung nggak Pak? Orang luar itu, bukan orang Sambaliung sini. Bukan orang Sambaliung Pak ya. Berarti orang Sambaliung memang Kalau sudah lewat pasti menyampaikan itu, langsung melakukan sana aja Pak ya. Pihak kelurahan menegaskan penanganan sampah sudah dilakukan secara maksimal. Mereka juga sudah melibatkan DLHK untuk membantu menyingkirkan tumpukan sampah di tempat yang tidak semestinya. Meski begitu, masih didapati warga yang sengaja membuang sampah di lokasi terlarang tersebut. Kami sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan DLHK untuk melakukan pembersihan khususnya yang di Bukit Ilanun. Nah, sejauh ini setelah kita lakukan pembersihan, kita juga sempat jaga beberapa hari. Ya, kita lihat memang warga ini masih harus terus kita sadarkan ya. Tetap saja masih ada beberapa tumpukan yang setelah kita bersihkan. Salah satu upaya untuk menghilangkan tumpukan sampah di kawasan Bukit Ilanun ini, yakni dengan memberi teguran hingga denda kepada mereka yang sengaja membuang sampah di tempat tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa terjadi saat digelar aksi untuk memperingati Hari Buruh di Balikpapan, Rabu siang. Saling dorong itu terjadi saat pengunjuk rasa memaksa melewati barikade polisi. Hanya saja situasi di halaman parkir Polresta ini tidak sesungguhnya terjadi. Peristiwa ini hanyalah rangkaian dari simulasi yang digelar dengan melibatkan ratusan polisi. Pihak Polresta menyebut latihan pengamanan ini digelar serentak di seluruh Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keributan saat digelar unjuk rasa saat memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei mendatang. Ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dalam rangka pelatihan untuk mengantisipasi Hari Buruh Nasional. Dalam hal ini pelibatan personil untuk yang latihan ini sekitar 400 personil. Harapannya ini apa? Harapannya nanti dalam pelatihan ini bisa kita memberikan wawasan kepada maupun edukasi maupun pelatihan ini menjadikan protap untuk pelaksanaan nanti di lapangan ketika situasi nanti meningkat. Jadi mengulang kembali apa yang harus dilakukan masing-masing personil sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Untuk lingkungan Polresta Balikpapan, jumlah personel yang dilibatkan dalam latihan ini sebanyak 400 orang. Meski sudah melakukan persiapan, polisi berharap peringatan Hari Buruh berlangsung aman dan damai. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.